Hai teman-teman, selamat datang di channel Mika 924. Selamat menyaksikan. Bab 710, Kekejaman 9 Keluarga. Tiba-tiba, di samping telinga Galan terdengar suara tajam dan menusuk telinga. Lelaki itu hanya merasakan sakit di punggungnya. Kemudian, dia berbalik dengan wajah yang pucat pasi. Lalu yang terpantul di manik matanya adalah wajah tetua 9 keluarga yang bengis dan kejam. "Kamu?" Galan menatap tetua itu dengan kaget. Kemudian, dia melihat ke sekeliling dan mendapati tentara bayaran yang sedang bersembunyi sama sekali tidak muncul. Bahkan satu pun tidak ada yang membantunya. Mengapa mereka seperti itu? Padahal dia adalah murid Bu Jen. Tapi, mengapa para tentara bayaran dari pejabat itu tidak keluar? Jangan-jangan, apakah mungkin karena Anthony sudah menginstruksikan mereka agar mereka tidak turun tangan? Mengapa Anthony melakukan itu? Bukankah seharusnya dia menolongnya, karena dia adalah murid Jen dan mendapat perintah langsung dari Jen untuk melindungi Julius? Oh, Galan baru saja kembali menyadarkan diri sendiri. Anthony pasti telah dihasut untuk melakukan hal ini padanya, bukan begitu? Dia telah diracuni pikiran untuk menyingkirkan Julius. Iya, pasti seperti itu. Bro. Tetua itu mengeluarkan serangannya. Dalam satu jurusnya, dia membuat tubuh Galan terpental dan terbanting ke atas lantai. Galan menahan sakit di tubuhnya dan mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap tetua dan yang lainnya. Kalian berani-beraninya. Kalian tidak takut nanti Bu Jen kembali untuk menyelidiki kalian. Ucap Galan terbata-bata. Hahaha, menyelidiki, tukas si tetua sambil tertawa terbahak-bahak. Karena Galan cemburu pada Julius yang hanya seorang rakyat biasa, namun ditunjuk secara langsung untuk menjadi salah satu penjaga tuan muda. Dia yang merasa tidak rela merencanakan pembunuhan terhadap Julius dan menimpakan kesalahan pada 9 keluarga. Menurut kamu, alasan ini sudah cukup belum bagimu untuk mati? Oh, seolah teringat sesuatu, si tetua tiba-tiba menghentikan suara tawanya. Dia sedikit membungkuk dan menatap Galan yang sedang memelototinya dengan mata terbelalak. Lalu dengan arogan, agresif, yakin dan angkuhnya, dia berkata, "Kamu pasti mau bilang, kalau Bu Jen tidak akan percaya pada kami, benar kan? Hahaha, kamu jangan khawatir, dia pasti akan percaya kok." Melihat sorot mata Galan yang perlahan-lahan menjadi semakin tercengang, tetua itu semakin tertawa penuh kemenangan. Kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara lembut, "Kamu tahu kenapa? Karena aku sudah menemukan pengganti Julius. Julius yang patuh, penurut, dan tunduk padaku. Kamu bisa pergi mati dengan tenang dan pergi ke neraka untuk melaporkan kejahatan kami kepada Bu Jen." Bro. Tepat saat tetua itu selesai berkata, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dada Galan dengan telapak tangannya. Dia langsung memusnahkan ilmu bela diri dalam tubuh lelaki itu. Seketika sakit yang menjalar hingga ke dalam tulang menghantam seluruh tubuh Galan. Lelaki itu hanya merasa organ dalam tubuhnya seakan mau pecah. Orang yang tergeletak di lantai itu langsung menyemburkan darah beberapa kali dari mulutnya dan langsung terbaring tak berdaya di atas lantai. Matanya penuh dengan garis-garis merah. Dia hanya menatap tetua itu. Kebencian dan kemarahan di dalam mata Galan melonjak naik. Dia sangat benci, sangat-sangat benci. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bias menyaksikan adegan ini terjadi dengan mata terbuka lebar. Pada saat ini, Galan sangat berharap Jen bisa kembali. Perempuan itu kembali untuk membereskan 9 keluarga yang jahat dan kejam ini. Kembali untuk menegakkan keadilan untuk Julius. "Pengawal, cepat ambil tali untuk ikat orang ini. Telepon dan beritahu Julius. Bilang padanya kalau Galan sekarang ada di tanganku. Kalau dia ingin menyelamatkan Galan, dia harus datang sendiri ke depan 9 keluarga untuk mati. Kalau tidak jangan salahkan aku karena menghancurkan tubuh Galan sampai menjadi berkeping-keping."
Tetua itu menoleh dan memberikan perintah kepada bawahan di belakangnya. Segera setelah itu, ada orang yang mengambil ponsel Galan dan menemukan nomor telepon Julius. Kemudian, orang itu langsung menelepon Julius. Melihat adegan ini, Galan yang masih memiliki sedikit napas hanya merasakan ketakutan yang begitu kuat. Saat ini, tentara bayaran dari pejabat sudah muncul. Hal itu membuktikan, Anthony yang telah mengerahkan kekuatan. Lelaki itu telah mengerahkan kekuatan Bu Joanna. Kalau sampai Julius datang ke sini, maka hanya akan ada satu akhir cerita untuk lelaki itu. Tidak boleh. Julius tidak boleh sampai datang ke sini. Galan, kenapa kamu? Saat telepon terhubung, Julius langsung bertanya. Namun, lelaki itu bahkan belum menyelesaikan pertanyaannya. Tetua 9 keluarga bahkan belum sempat mengeluarkan ancamannya. Jangan ke sini. Julius, kamu tidak boleh ke sini. Galan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya menjadi sepucat mayat karena sudah kehilangan banyak darah. Dia menggunakan seluruh tenaga yang tersisa untuk meneriakkan kata demi kata ke telepon. Julius, Dimitri, kalian cepat pergi. Cepat tinggalkan kota K dan jangan kembali. 9 keluarga sanggup untuk melakukan segalanya. Mereka sudah menangkap aku. Mereka ingin menggunakan aku untuk mengancam kamu datang untuk mati, Julius. Tentara bayaran dari pejabat juga sudah muncul di sini. Pihak pejabat juga ikut campur tangan dalam masalah ini. Mereka sedang membantu 9 keluarga. Kita bukan lawan mereka. Julius, kita bukan lawan mereka. Kamu cepat pergi dan tunggu Bu Jane kembali. Lalu tolong balaskan dendamku. Suara yang datang tiba-tiba itu, membawa kemarahan dan ketidakrelaan yang tidak ada habisnya, serta ketidakberdayaan dan juga putus asa. Yang membuat hati Julius spontan terguncang hebat. Seperti dugaannya, 9 keluarga benar-benar berani menyerang Galan. Mereka benar-benar tidak peduli dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Ada aura dingin di sorot mata Julius. Dia langsung mengepalkan tangannya dengan kuat. Tanpa memikirkannya lagi, dia langsung bertanya pada Galan di telepon. Kamu lagi di mana? Apakah 9 keluarga melakukan sesuatu padamu? Namun hanya terdengar suara gedebuk di telepon. Galan langsung mendengus dan tidak bersuara lagi. Tetua mengambil telepon yang masih terhubung dengan Julius dan berkata sambil mengancam lelaki itu. Julius, Galan datang untuk berbicara denganku karena kamu. Dia sudah melakukan banyak hal untukmu, ya. Apakah kamu tega melihatnya mati di sini? Bukannya kamu ngomong besar-besaran bilang ingin bunuh kami? Bukankah kamu bilang akan membuat kami mati? Ayo ke sini. Aku beri kamu waktu 10 menit. Datang ke kantor 9 keluarga. Kalau tidak, nyawa Galan akan melayang. Selesai berkata, si tetua langsung menutup telepon dengan kasar. Dari ponsel hanya terdengar suara bip. Julius menyipitkan matanya dengan dingin. Jari tangan lelaki itu tiba-tiba mengencang. Amarah dalam dirinya seketika timbul dan kini memuncak dengan cepat. Tidak bisa. Dia tidak bisa melihat Galan diperlakukan dengan keji seperti ini. 9 keluarga. Kalian yang cari mati sendiri. Bab 711, Kepergian Julius. Padahal, pada awalnya Julius tidak berencana untuk sekejam ini. Dia hanya ingin membunuh orang-orang yang telah berpartisipasi dalam pembunuhan terhadap dirinya 5 tahun yang lalu. Kelihatannya sekarang, seluruh keluarga 9 keluarga juga harus mati. Termasuk orang bernama Anthony itu. Orang itu jelas-jelas tidak menyukai Julius. Dia yang paling ingin melihat kematian Julius. Meskipun Julius merasa tidak pernah mengenal Anthony sebelumnya, namun perasaannya dengan kuat memberitahu bahwa Anthony tidak menyukainya. Melihat kemarahan Julius yang meluap-luap, jantung Dimitri spontan berdetak kencang. Dia tahu, masalah besar akan segera dimulai. Hanya akan ada 2 kemungkinan untuk hasil pertempuran ini. Entah Julius yang akan tetap bertahan hidup, ataukah 9 keluarga yang tetap bertahan hidup.
Kemudian, setelah mendengar nada bicara Galan barusan, kalau Julius pergi sekarang, maka kemungkinan akan kalah sangatlah besar. Karena orang-orang dari pejabat tampaknya juga telah campur tangan. Lalu, tentara bayaran itu adalah pasukan tentara di bawah naungan 4 keluarga Webster. Atau, ada satu kemungkinan terakhir yang hampir mustahil untuk terjadi, yaitu, Jane kembali ke kota K. Julius. Dimitri tampaknya masih ingin mengingatkan Julius tentang sesuatu. Namun, dia melihat Julius mengambil botol minuman keras di tangannya dengan satu tangan. Lalu, tangan yang lain mengeluarkan simbol pengenal. Setelah itu, lelaki itu langsung mengirimkan instruksi ke chip berwarna merah, dan sekali lagi, instruksi yang menggemparkan seluruh kota K. Semua pasukan di kota K dengarkan perintah. Dalam 10 menit, semua berkumpul di kantor 9 keluarga. Hampir pada saat bersamaan ketika suara itu terdengar, para keluarga besar yang telah melakukan persiapan siang dan malam, beserta kepala keluarga Wunanto, keluarga Wenardi dan seluruh anggota dari 5 keluarga Taipan bergegas menuju kantor 9 keluarga dengan kecepatan tercepat. Pada saat itu, semua yang ada di kota K dalam kekacauan. 9 keluarga hanya memberi Julius 10 menit. 10 menit dan lelaki itu belum tiba, maka Galan harus mati. Galan pernah membantu Julius. Bahkan lelaki itu tidak segan-segan menggunakan nyawanya sendiri untuk melindungi Julius. Karena itu, bagaimana mungkin Julius bisa melarikan diri sendirian tanpa lelaki itu? Tidak bisa. Juga tidak akan pernah terjadi. Apapun yang terjadi, dia akan pergi menyelamatkan Galan. Semuanya harus berakhir hari ini. Entah aku yang mati, atau 9 keluarga yang musnah. Sekalipun Julius tidak pergi menemui 9 keluarga sekarang, dengan situasi di 9 keluarga saat ini, mereka juga akan segera menemukan Julius. Karena, 9 keluarga juga sedang khawatir sekarang. Mereka khawatir Jane akan kembali lebih cepat. Khawatir pada saat itu, Jane akan membuat perhitungan dengan mereka. Karena itu, Julius harus pergi ke sana. Karena dia tidak akan bisa bersembunyi. Tunggu dulu, Julius, kamu dengarkan aku dulu. Setelah Dimitri kembali ke akal sehatnya, dia segera menyusul Julius. Dia teringat dengan gambaran yang hampir sama dengan 5 tahun lalu. Teringat dengan kecelakaan dan semua masalah yang terjadi saat itu. Dimitri benar-benar merasa takut. Dia sangat takut. Saking takutnya, dia hanya ingin membawa Julius pergi. Saking takutnya sampai dia berpikir ingin menjadi egois untuk sekali saja. Dia ingin mengorbankan Galan. Dia yang cemas bukan main mencoba untuk membujuk Julius. Jangan pergi dulu, Julius. Dengarkan aku baik-baik. Sekarang semua orang di 9 keluarga sedang menunggu di kantor mereka. Mereka menunggu kamu untuk ke sana dan mengantarkan nyawamu sendiri. Kalau hanya 9 keluarga saja sih masih nggak apa-apa. Aku juga nggak akan mengkhawatirkan apapun. Tapi, Galan jelas-jelas sudah bilang di telepon tadi. Bahkan pasukan tentara saja sudah muncul di sana. Itu adalah pasukan tentara di bawah naungan keluarga kerajaan Webster. Kalau pasukan tentara sudah muncul, berarti orang bernama Anthony itu pasti juga sudah ikut campur tangan. Sekarang 4 penguasa kota K sedang nggak ada di sini. Kalau kamu buru-buru pergi ke sana, pasukan tentara pasti akan langsung membunuhmu. Mereka adalah pasukan elit yang dilatih oleh keluarga kerajaan Webster. Mereka adalah raja di antara para orang hebat. Pokoknya kamu nggak boleh pergi sekarang. Kalau kamu pergi, itu pasti akan berbahaya. Selesai berkata, Dimitri langsung berdiri menghadang di depan Julius. Raut wajahnya terlihat begitu serius dan tegas. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Julius mengambil risiko ini. Dia sangat jelas tahu tentang kekuatan dari pasukan tentara tersebut. Dia juga tahu jelas bagaimana sikap 9 keluarga terhadap Julius. Bahkan dia juga bisa menebak Anthony mungkin saja terlibat dalam masalah ini. Keadaan seperti ini, apa bedanya dengan pembunuhan 5 tahun yang lalu? Terlebih lagi,
Julius yang sekarang masih tidak memiliki tenaga dalam. Bagaimana mungkin Dimitri berani membiarkan Julius menantang bahaya dan mengambil risiko ini? Kamu nggak usah membujukku lagi. Galan ada di tangan mereka. Apapun yang terjadi, aku harus pergi ke sana. Suara Julius yang terdengar tidak ingin dibantah itu bergema. Aku tahu apa ingin kamu katakan. Aku juga tahu bagaimana situasi saat ini. Tapi, kalau aku nggak ke sana, mereka akan menganggap Galan seperti sampah nggak berguna, karena nggak bisa menggunakannya untuk mengancamku lagi. 9 keluarga nggak akan menunjukkan belas kasihan padanya. Sama seperti kamu dan Pablo. Kalau misalnya suatu hari kalian berada dalam bahaya, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku akan pergi menyelamatkan kalian tanpa mempedulikan nyawaku sendiri. Tidak. Bukan ini yang ingin didengar Dimitri. Juga bukan jawaban yang ingin diterima Dimitri. Lelaki itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Bahkan dia sudah berpikir dalam hati. Jika Julius benar-benar ingin pergi, maka dia akan memukul Julius sampai pingsan dan membawanya ke kota tingkat 1. Mereka akan menunggu di sana sampai Jane kembali. Mereka tidak akan bisa mengalahkan pasukan tentara. Apakah mereka juga tidak bisa bersembunyi dari orang-orang itu? Berpikir seperti itu, sorot mata Dimitri tiba-tiba memancarkan kekejaman. Sekalipun Julius akan menyalahkannya kelak, dia juga merasa tidak apa-apa. Asalkan Julius bisa tetap hidup, itu sudah lebih dari cukup. Sebuah ide muncul di benak Dimitri. Dia segera mengangkat kepalanya dan tangan kanan yang terkulai masih belum sempat diangkatnya. Pada detik berikutnya, whoosh! Bubuk obat yang menyebabkan tubuh kehilangan tenaga untuk sementara waktu tiba-tiba terbang ke muka Dimitri. Mata lelaki itu spontan terbelalak lebar karena terkejut. Gerakan mengangkat tangannya tiba-tiba terhenti. Dengan sepasang mata yang tercengang, dia menatap lurus ke arah Julius. Lalu, dengan suara bergetar dia berkata, "Kamu ini ngapain sih?" Julius sejak awal sudah menduga kalau Dimitri akan mencegah dirinya pergi menyelamatkan Galan. Karena sesuatu pernah terjadi pada 5 tahun yang lalu, sehingga Dimitri tidak mungkin akan membiarkannya mengambil risiko untuk kedua kalinya. Bab 712, pertempuran besar akan dimulai. Julius membawa Dimitri ke sebuah lokasi yang aman. Setelah menempatkan sahabatnya itu dengan aman, Julius berdiri dan menepuk bahu Dimitri dengan hati-hati dan mengatakan sesuatu padanya. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Tapi aku rasa, kamu akan memahami aku. Kamu yang serakah dan takut mati ini, jangan ikuti aku. Lebih baik kamu tetap di sini saja. Efek dari bubuk obat ini akan berakhir dalam 4 jam. Aku rasa 4 jam sudah cukup. Aku nggak tahu, sebenarnya ada berapa banyak kartu yang sudah disiapkan 9 keluarga. Tapi aku tahu, hari ini aku tetap harus pergi sekalipun aku nggak ingin pergi. Kalau aku menang, maka kita semua akan senang. Kalau aku kalah, kamu segera tinggalkan kota K. Tunggu sampai guruku kembali. Lalu, kamu bantu aku kasih tahu mereka apa yang terjadi hari ini. Dan juga, jangan lupakan istri dan anakku. Kemudian, Julius berhenti sejenak. Dia menatap Dimitri dalam-dalam, melihat ekspresi ketakutan dan juga protes di mata lelaki di depannya itu. Julius hanya tertawa ringan dan meninggalkan beberapa kata. Setelah itu dia pergi begitu saja. Saudaraku, kamu juga orang yang baik. Tidak, Dimitri tidak ingin menjadi orang baik. Kalimat terakhir tersebut membuat Dimitri yang mendengarnya tercekat. Mata lelaki itu seketika memerah. Dia menatap lekat wajah Julius. Lalu, dia melihat sahabatnya itu berbalik, kemudian perlahan-lahan hanya terlihat sosoknya dari belakang yang sudah menjauh. Pada saat itu juga, perasaan tidak berdaya dan gentar 5 tahun yang lalu kembali mengalir dalam tubuhnya. Sekujur tubuh Dimitri gemetaran tanpa henti. Dia ingin mengejar Julius, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak bertenaga. Bahkan tenaga untuk mengangkat tangan saja tidak ada.
Dia hanya merasakan air mata terus menggenang di matanya. Perasaan tidak berdaya yang dirasakannya benar-benar membuatnya ketakutan. Dimitri hanya bisa menggunakan suara serak dan histeris untuk berteriak pada Julius dan mengingatkan lelaki itu. "Kamu nggak boleh pergi. Aku bilang, kamu nggak boleh pergi. Balikan kepalamu. Cepat kembali sekarang juga, Julius. Cepat kembali. Cepat kembali kamu. Kalau sampai benar-benar terjadi sesuatu padamu, aku nggak akan pernah menjaga istri dan anakmu. Aku akan kabur sejauh mungkin. Agar kamu nggak bisa mati dengan tenang. Cepat kembali, Julius, kembalilah. Aku mohon, kembali ke sini." Yang menjawab Dimitri hanyalah sebuah keheningan, hanya bayangan punggung Julius yang tegas. Dimitri menatap kosong ke arah Julius pergi. Ekspresi wajahnya terlihat linglung dan hampa. Mungkin Julius sudah tidak ingat lagi. Tetapi dia masih ingat. Dia ingat dengan amat sangat jelas. 5 tahun yang lalu, ketika dirinya sedang dikejar oleh orang yang ingin membunuhnya dan di saat dia hampir tertangkap, Juliuslah yang menyelamatkannya. Juliuslah yang memberinya harapan di saat dia paling tidak berdaya dan putus asa. Pada saat itu, Julius bertanya padanya, siapa namanya. Dia ragu-ragu dan berkata kalau dia tidak punya nama. Kemudian, lelaki yang tegas dan terlihat tidak manusiawi itu memberikannya sebuah nama. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku panggil kamu Dimitri? Aku Julius, dan kamu bernama Dimitri. Mulai sekarang sampai akhir nanti, nama kita akan membawa kehormatan bagi kita, membuat kita setenar matahari dan bulan." Setenar matahari dan bulan. Benar. Kalau Julius tidak ada, bagaimana Dimitri bisa setenar matahari dan bulan? Pada saat Julius meninggal 5 tahun yang lalu, Dimitri sedang bersemedi dan mengasingkan diri dari dunia luar. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kekuatan sehingga bisa menjadi pendukung Julius. Kemudian, setelah dia keluar dari persemediannya dan dengan senang hati pergi mencari Julius, dia malah mendapat kabar kalau lelaki itu sudah meninggal. Setelah itu, Dimitri mendekam dan depresi di dalam penjara kota tingkat 5. Sampai di hari munculnya ketua Kaisar Hitam. Dia seolah menemukan harapan untuk hidup. Dia keluar dari penjara dan memutuskan untuk membalaskan dendam Julius. Tetapi pada akhirnya, dia malah bertemu dengan Julius di kota tingkat 4. "Saudaraku, maafkan aku. Istri dan juga anakmu, sebaiknya tetap kamu yang jaga sendiri saja. Aku gak akan jadi orang yang baik." Dimitri memejamkan matanya dan membiarkan 2 bulir air mata mengalir dari ujung matanya. Tiba-tiba, dia mendongakkan kepala dan tersenyum. Raut wajahnya terlihat seolah-olah dia baru saja mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Bagian bawah mata Dimitri saat ini penuh dengan ketegasan. Dia menggunakan semua energi dalam tubuhnya untuk menggerakkan jari-jarinya yang tidak bertenaga. Kemudian dia berusaha mengeluarkan ponselnya dengan perlahan-lahan. Setelah berhasil mengambil ponselnya, dia buka sebuah nomor telepon yang tersembunyi ketat. Nomor telepon itu telah tersimpan di dalam ponselnya selama beberapa tahun. Tanpa sepengetahuan siapapun, nomor itu tersembunyi begitu saja di dalam ponselnya. Ditambah lagi, dia juga sudah bersembunyi selama beberapa tahun. Dia telah menghindar selama beberapa tahun. Hari ini, dia justru harus berinisiatif untuk menghubungi nomor tersebut. Namun, setiap kali dia memikirkan Julius, maka Dimitri merasa semua ini setimpal. Setimpal. Dimitri menarik napas dalam-dalam dan dengan tangan gemetar, dia menghubungi nomor telepon yang menakutkan itu. Dia tahu, pada saat ini dia juga sudah tidak punya jalan untuk mundur lagi. "Ini aku. Aku bersedia menerima permintaan keluarga. Aku akan secara sukarela dimurnikan menjadi boneka, dan secara sukarela menyerahkan diri dan tunduk pada keluarga. Aku hanya punya satu permintaan. Selamatkan Julius. Dia sekarang berada di kantor 9 keluarga di kota K, dan sekarang 9 keluarga dan pasukan tentara bersekongkol untuk membunuhnya.
Kamu kirimkan pasukan ke sana, selamatkan dia. Kalau dia aman sentosa, aku akan secara sukarela dimurnikan menjadi sebuah boneka. Tapi, kalau dia mati, aku juga akan langsung bunuh diri. Kata-kata yang tegas keluar dari mulut Dimitri. Dia tahu apa arti dari menjadi sebuah boneka, dan juga tahu kengerian dari menjadi boneka. Dia lebih tahu, kalau transaksi ini berhasil, dia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan menjadi sebuah boneka yang hanya akan patuh dan tunduk pada perintah, tidak memiliki kesadaran. Dia hanya akan menjadi sebuah mesin yang hanya akan membunuh orang. Tetapi, sekarang semua itu sudah tidak penting lagi. Selama Julius bisa tetap hidup, semua menjadi tidak penting lagi. Setelah beberapa saat lamanya, lawan bicara di ujung telepon lainnya yang telah lama diam, tiba-tiba tertawa dengan suara dalam. Kemudian suara itu menjawab dengan tajam, sesuai keinginan kamu. Sudah bertahun-tahun lamanya, ternyata kamu masih belum mati di luar sana. Kalau sejak awal tahu akan begini jadinya, kenapa saat itu kamu mati-matian memberontak? Pada akhirnya, demi seseorang yang tidak ada sangkut pautnya sama kamu malah sukarela menyerahkan diri untuk dimurnikan menjadi boneka yang penurut. Bib, bersambung. Terima kasih teman-teman.